Tajalli itu maksudnya menampakkan diri ya. Maka Sayyidina Ali mengatakannya, tidak akan aku sembah Tuhanku jika aku tidak mengenal dia, katanya. Itu Sayyidina Ali tidak mau menyembah Allah jika ia tidak mengenal Tuhannya. Nah, itu sebenarnya timbullah pertanyaan kita ya masing-masing ya. Sebenarnya Allah ini terlihat atau tidak? Nyata atau tidak? Sebenarnya dibilang nyata, ya nyata. Dibilang tidak nyata, tidak nyata. Nah itu. Akan tetapi semua itu maknanya itu adalah Allah. Itu. Badan adalah tajalinya Allah. Kenyataannya Allah. Maka disebut Allah nyata. Allah serta di dalam diri. Allah itu nyata sebenarnya. Allah itu menyertai di dalam diri. Begitu. Tidak ada yang berwujud di dalam diri selain Allah. Tuh, tidak ada yang berupa-rupa di dalam diri ini selain Allah. Maka pandanglah diri di dalam diri. Itu, kita harus lihat diri kita di dalam diri kita. Itu, siapa yang melihat? Kita. Itu. Siapa yang dilihat? Kita juga. Nah, itu maka dikatakan di sini, pandanglah diri di dalam diri. Yang memandang kita, yang dipandang kita. Kita itu siapa? Kita sudah yang kitab bisa berjalan dan kitab yang bisa berkalam. Kalau Al-Quran itu aksara namanya, tulisan namanya, tidak bisa berkalam kalau tidak dikalamkan oleh kalamnya Allah yang keluar melalui lisan ini sebenarnya. Maka kita itu adalah kitab sebenarnya. Maka kita harus baca diri. Iqra ya Muhammad. Baca sebenarnya Muhammad. Muhammad itu kita harus baca. Muhammad yang mana yang dimaksudkan? Muhammad yang nyata pada diri sebenarnya. Maka kita harus baca diri. Maka kita ini mengkaji diri. Kita pelajari diri. Itulah mengenal sejatinya diri. Ini sudah kita sedang mengkaji diri kita, membaca diri kita, begitu. Maka kita ini adalah kitab yang berkalam dan bisa berjalan, begitu. Jika ada wujud lain selain Allah, ya, berarti belum menjadi tauhid. Itu. Jika ada wujud lain selain Allah, berarti belum menjadi tauhid, belum esa, belum kuasa, belum menjadi ahad, belum menjadi tunggal ya. Nah itu. Belum menjadi ahad. Selalu kita takbirkan Allah Maha Besar di dalam sholat. Yang mana merupakan kebesaran Allah di dalam diri, bacalah diri sendiri. Maka kita disuruh iqra. Disuruh baca diri. Itu. Di dalam diri Muhammad. Muhammad rahasia Allah. Muhammad Rasulullah. Itu. Maka disebut sirullah. Begitu. Satu kesatuan cahaya atau nur Muhammad. Itu adalah yang tidak bisa terlihat dengan mata kepala. Contoh kuasa, kehendak ya, pengetahuan, hidup, pendengaran, pelihat dan kalam, itu semua. Nah itu. Hanya milik Allah semata. Semua itu adalah kepunyaan Allah. Maka tiada milik bagi kita. Kecuali semua itu adalah illallah. Nah itu. Satu kesatuan Adam adalah yang nampak jelas di badan. Nah, itu satu kesatuan Adam adalah yang nampak jelas di badan. Maka Adam adalah bapa segala batang tubuh. Adam itu adalah bapaknya tubuh ini. Itu sekalipun laki atau perempuan tempatnya. Karena badan ini sebenarnya mati, ya itu. Sebenarnya badan ini laki-laki, ya.
nyawa itu yang perempuan, maka adanya Hawa. Nah, itu sebenarnya. Maka badan beserta nyawa, Adam beserta Hawa sebenarnya. Nur Muhammad adalah bapak segala roh. Intinya semua tercipta dari Nur Muhammad. Semua itu datang dari Nur Muhammad. Maka hendaklah kita masukkan Nur Muhammad kepada roh dan batang tubuh. Kita harus masukkan. Akui sudah Nur Muhammad. Itu, begitu maksudnya. Supaya terlihat dengan jelas keelokan zatnya Allah yang wajibul wujud. Itu supaya jelas keelokan Allah yang wajib adanya. Qad ja'akumul haqqum mir rabbikum, ya. Barang yang datang kepadamu itu adalah hak daripada aku Tuhanmu, yaitu Nur Muhammad yang nyata. Maksudnya, seperti inilah cara perjalanan para anbiya, umaroh, aulia mengenal Allah sampai mendapat martabat arif billah atau kekasih Allah yang dekat kepada Allah, sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu begitulah caranya para ulama, anbiya, umaroh untuk merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Lintang johar, ya, yang bertempat pada pusat atau pusar, ya, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, yaitulah wujudnya bisikan benihnya roh jasad kita, ya. Ketika waktu naik sekali atau pertama, nyatanya bisikan kedua ilaha illallah dengan tetapi Allah. Nah, itu bisikan kedua, ilaha illallah dengan tetapnya Allah. Begitu, dengan tetapnya Allah. Maka tetapkanlah Allah pada diri, ya. Supaya menjadi tunggal, supaya menjadi ahad di dalam diri. Begitu, supaya luar dalam Allah dan lahir batin Allah. Tapi ingat, bukan kita yang mampu dan bisa mengenal Allah, akan tetapi Allah yang mengenal dirinya. Nah, itu. Jadi kehendaknya lintang johar itu sesungguhnya yaitu zatullah. Nah, itu. Atau jalan putar. Jalan putarnya zikir. Atau cara lainnya itu adalah berzikir sebenarnya, ya. Zikir itu, ya, sebenarnya ibarat kita punya makanan. Zikir itulah yang paling enak, lezat cita rasanya sebenarnya, ya. Arti zikir itu ingat sebenarnya. Maka kita ingat kepada diri, atas kehendak siapa kita bisa berkalam, bersuara dan lain sebagainya. Itu. Saya kira hendaklah sekelilingnya dunia, ya. Ini maksudnya untuk mengelilingi dunia. Cara kita mengelilingi alam sagir itu adalah dengan cara berzikir. Dalam artinya jasad semua itu hanya kepada Allah. Itu. Begitulah caranya. Itulah zikirnya ilmu hakikat, ya. Itulah zikirnya ilmu hakikat. Zikir hakikat hanyalah Allah saja yang ada, sekalipun di alam jagat ini. Tuh, sekalipun di alam jagat ini hanya Allah saja yang ada. Itulah zikir hakikat. Zikir syariat, kalau zikir syariat itu la ilaha illallah. Tapi ingat, bukan hanya zikir la ilaha illallah saja di lidah saja. Ingat, la, ingat ke bahu kanan kita, ila ke bahu kiri kita, hail, ingat kembali ke sedia kala, Allah, ingat tunduk lihat ke jantung hati kita. Maka supaya menjadi hukum fi'li, qauli dan kalbu itu berjalan, begitu terpakai, begitu.
Zikir ilmu tarekat bunyinya hu Allah. Itu suara napas ya. Atau Allahu. Boleh juga keluar maupun ke dalam ya. Kita bunyikan hu. Diucapkan dengan lahir batin. Bersamaan dengan jalannya napas. Bareng dengan napas maksudnya. Maka zikir itu sebenarnya harus bareng dengan kehendak kita. Perbuatan kita sehari-hari. Maka kalau kita apapun pergerakan kita ingat Allah. Sebenarnya seperti itu maksudnya. Kalau kita tidak barengi zikir atau ingat itu, kita harus ingatkan atas gerak ini adalah geraknya Allah sebenarnya. Begitu. Dalam napas, dalam kerdipan mata, dalam gerak, dalam langkah, dalam kalam. Dan semua itu harus dibarengi dengan zikir. Harus dibarengi dengan ingat sebenarnya. Begitu caranya. Jikalau napas keluar mengucap hu. Itu boleh juga maksudnya kita mengeluarkan hu. Bagaimana enaknya sudah. Tapi yang sebenarnya ya hu ke dalam, Allah keluar. Itu suaranya napas. Itu. Kehendaknya ketahuilah dan ingatlah bahwa sekaliannya alam kabir ya, alam yang besar ini, alam yang luas ini maksudnya ya, itu sekaliannya hanya Allah. Tuh. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah ya, tiada aku lihat segala sesuatunya melainkan semua itu disertai Allah. Ini kata Rasulullah. Berarti kita harus ingat ya bahwa semua apa yang ada pada alam kabir ini, alam yang luas ini, kita harus ingat semua itu disertai Allah. Bahkan ini perkataan Rasulullah. Barang siapa yang bisa seperti itu kata Rasulullah, maka ia akan hidup dari dunia sampai di akhirat nanti. Ini kata Rasulullah. Begitu juga di dalam sagir. Begitu juga yang ada pada alam sagir ini. Pada alam yang kecil ini. Di dalam tubuh kita ini maksudnya. Juga hanya Allah saja yang ada. Itu. Hanya Allah saja yang ada. Kita harus seperti itu. Nah itulah orang-orang yang tiada mati sebenarnya. Nah, itu menyatu padu dengan penciptanya. Begitu. Maka zikir itu bukan hanya sekedar diucapkan. Harus diiringi dengan pergerakan tubuh kita sebenarnya. Begitu insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Seperti itulah cara-cara dalam berzikir ya. Urean-urean dalam zikir maksudnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami adab kita di dalam berzikir ya. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan bagian yang kedua. Bagian yang kedua. Hal semedi. Nah, ya, hal semedi ya. Atau solat sejati. Yaitu kesempurnaan penyembah ya, kesempurnaan penyerahan ya. Ringkasnya ilmu yang sudah menjadi tekad yang dinamakan sempurnanya penyembah, yaitu solat sejati ya, solat sejati. Maka jalannya itu dinamakan semedi manik sebenarnya. Semedi manik namanya ya. Supaya bisa terang ya, supaya bisa terang, hendaklah mengetahui air nur zat Allah. Air nur zat Allah. Air yang maha suci ya. Air yang maha suci yaitu Allah sebenarnya. Nur artinya cahaya ya. Zat artinya wujud. Nah, perhatikan ya. Air nur itu asalnya dari sirullah. Dari rahasia Allah. Sirullah asalnya dari zatullah.
yang membuat hidupnya sekalian alam, yaitu Allah, yaitu ya, yang maha besar. Tetapi badan serta wujud terhampar yang ada pada alam semua. Nah itu. Hidupnya disebut ketambahan dari zatnya anasir. Ana itu aku, sir itu rahasia ya. Maka disebut anasir. 4 bagian yaitu api, tanah, angin, dan air. Api menjadi nafsu ya, hawa, saksinya hangatnya badan. Tanah menjadi daging, tulang, urat, dan segalanya. Itu. Angin menjadi napas, ampas, tanapas, nupus, napas, napas Allah. Nah, itu. Air menjadi penglihatan, tapi jangan bertumpang tindih. Itu, jangan bertumpang tindih, begitu. Jangan bertumpuk-tumpuk, maksudnya harus dipahami apa yang dimaksudkan, maksudnya di sini ya. Nah itu. Keadaannya 4 bagian itu senantiasa terkumpul ya. Terkumpul maksudnya menjadi satu. Tutup menutupi, tarik menarik, bertatap-tatapan. Itu. Artinya anasir, ana itu aku, sir itu rahasia. Yang 4 itu hidupnya tidak dapat sendiri-sendiri. Itu tidak dapat sendiri. Serta lagi menambahi sekelilingnya badan semua. Itu. Meskipun selembar rambut ya juga mendapat rahasia. Sirnya Allah. 4 itu ya. Demikian juga keadaan ya. Demikian juga keadaannya di dunia. Yang ada di dunia ini semuanya tentu begitu juga. Semua apa yang ada di alam ini semuanya seperti itu. Maka orang yang pandai dalam ilmu ya, orang yang paham dalam ilmu hingga menamai yang 4 perkara itu sejatinya hidup. Itu. Sampai-sampai dia menamakan bahwa yang 4 perkara itu adalah sejatinya hidup. Atau yang menghidupi badan. Tuh. Tetapi diambilkan dari urutannya di atas. Nah itu. Pendapat yang demikian itu masih terlalu dangkal sebenarnya. Karena yang 4 bagian itu ya, yang 4 bagian itu jikalau badan mati juga turut hilang. Itu. Maka dibilang dangkal. Jadi masuk bangsa titipan atau takdir. Nah itu. Tandanya hanya mempunyai kekuasaan. Ya, hanya mempunyai kekuasaan. Halusnya menjadi cipta. Maka kita ini diciptakan. Dalam artinya jasad kasar ini. Nah, maka setiap yang diciptakan, maka ia tetap akan mati. Itu. Cipta, ripta, budi, dan sebangsanya, yaitu bangsa sir atau rahasia. Rahasianya siapa? Rahasianya rasa. Rahasianya hidup. Nah itu. Sebab itu jangan sampai keliru lagi. Tuh, anasir. Jangan keliru lagi rahasia itu. 4 perkara itu dapatnya menghidupi badan. Karena tahu badan dengan zatnya Allah. Badan ini dibarengi dengan zat. Maka asalnya juga dari cahaya nur. Itu asalnya juga dari cahaya nur. Cahaya itu keadaannya roh. Nah itu. Roh itu yaitu rasa. Dan dinamakan juga rasul. Begitu. Yang nama Muhammad itu yaitu nyawa. Itu. Yang nama Muhammad itu adalah nyawa. Atau jiwa. Atau juga roh.
Tetapi Hyang Pramono. Nah, Hyang Pramono ini bahasa-bahasa kuno ya. Yaitulah yang diumpamakan lampu.